Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri berhasil membongkar gudang pengoplosan gas LPG di Kabupaten Gianyar, Bali. Ribuan tabung gas LPG 3 kg serta ratusan tabung ukuran 15 hingga 50 kg disita petugas. Para pelaku mengaku memperoleh keuntungan hingga 3 miliar lebih sejak beroperasi pada 4 bulan lalu. Jelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, Direktur Tindak Perdana Tertentu Bareskrim Polri berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau LPG tabung 3 kg bersubsidi pemerintah di Banjar Gria Putri, Desa Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. 4 orang ditetapkan tersangka masing-masing berinisial GC, BK, MS, dan KS. Para tersangka membeli LPG tabung 3 kg bersubsidi yang masih penuh, kemudian mengoplos di gudang, kemudian disebarkan. Aksi para tersangka diakui telah berlangsung selama 4 bulan dengan penjualan rata-rata 100 tabung LPG 12 kg dan 30 tabung LPG 50 kg per hari. Total keuntungan yang didapatkan para tersangka diperkirakan mencapai 3,375 miliar rupiah. Pengoplosan adalah dengan cara tersangka GC selaku pemilik membeli atau mendapatkan LPG tabung gas 3 kg subsidi yang masih berisi atau masih penuh dan LPG tabung gas 12 kg serta LPG tabung gas 50 kg yang berada dalam keadaan kosong untuk dilakukan pengoplosan di gudang yang dibantu oleh tersangka BK dan tersangka MS sebagai pengoplos serta dibantu oleh tersangka KS sebagai supir dump truck atau pickup. Menerima hasil penjualan perharinya sekitar 25 juta atau sebulan bekerja. Kalau sebulan kita asumsikan bekerja 26 hari, maka total keuntungannya sebulan adalah lebih kurang 650 juta. Selain mengamankan 4 orang pelaku, petugas juga mengamankan 1.500 lebih tabung gas berbagai ukuran dan kendaraan yang digunakan untuk mengedarkan hasil kejahatannya dan alat pengoplosan gas. Saat ini kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Direktur Tindak Perdana Tertentu Bareskrim Polri untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dan menjamin tidak ada lagi penyalahgunaan LPG bersubsidi yang merugikan masyarakat. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama dengan pihak Pertamina. Ya, ketegangan sempat terjadi. Salah satu anggota Komisi 6 DPR RI meluapkan amarahnya terkait kisru bensin Pertamax oplosan. Rapat bersama DPR diawali oleh paparan dari Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri. Usai mendengarkan paparan, salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam, marah lantaran pihak Pertamina tidak membahas sedikit pun kasus Pertamax oplosan. Menurut Mufti, kisru Pertamax oplosan telah membuat rakyat Indonesia marah karena ditipu selama bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Mbak. Di tengah bulan suci Ramadan, hari ini seluruh rakyat marah, Pak. Marah besar. Bahkan kami punya saudara, Pak, setiap hari, setiap ketemu kami selalu mengungkapkan kemarahannya. Mereka kecewa begitu mendalam terhadap Pertamina karena mereka merasa tertipu bertahun-tahun selama ini, Pak. Seperti yang telah kami sampaikan di awal bulan Desember yang lalu tentang kualitas BBM Pertamina yang dipertanyakan oleh banyak masyarakat kami, hari ini kekhawatiran kami di tahun lalu, Pak, bom waktu itu benar-benar meledak, Pak. Maka pada kesempatan hari ini, pada RDP kali ini, jujur saja, Pak, kami sedikit kecewa. Kami tunggu-tunggu dari tadi paparan soal terupdate Pertamax oplosan, tapi tidak ada sebait kata pun yang menjelaskan soal itu di kesempatan pagi hari ini. Padahal kami menunggu-nunggu rapat ini dari berminggu-minggu yang lalu, sampai kami coba ingatkan di grup Komisi 6 dan sebagainya, dan alhamdulillah hari ini terlaksana, tapi juga tidak bisa mengurangi kegundahan kami dan masyarakat kami, Pak. Maka harapan kami korupsi yang sudah ditangani oleh kejaksaan, yaitu Pertamax oplosan yang katanya sudah merugikan negara lebih dari 1.000 triliun rupiah ini, Pak, dan juga bahkan yang kemarin yang terupdate ditemukan juga adanya kontrak oplosan antara Pertamina dengan pihak swasta
yang sudah berjalan sejak tahun 2017. Maka saya berharap ada penjelasan sejelas-jelasnya Pak nanti di akhir sesi ini Pak. Karena jika benar, maka ini adalah orkestrasi kejahatan totalitas yang masif dan terstruktur Pak. Dari hulu ke hilir yang sudah terjadi bertahun-tahun. Ini di mata kami bukan hanya sekedar korupsi yang merugikan negara Pak. Tapi ini adalah korupsi yang merugikan, menyakiti dan mengkhianati rakyat kita Pak. Heboh pertamax oplosan saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai. Tidak. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk memberikan mengganti kerugian mereka Pak? Ingat Pak, mereka beli BBM bukan untuk diminum Pak, tapi untuk bekerja sehari-hari dari kantor ke rumahnya. Saya maka tidak bayangkan kalau seandainya kemudian oksigen dikelola oleh Pertamina, jangan-jangan dioplos dengan karbon dioksida. Mati sepenuhnya proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Kami sangat mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Demikian juga saya terbuka sampaikan apa adanya bahwa pada awal konferensi pers dari Kejaksaan Agung tentunya kami menghormati proses hukum dan fakta hukum yang ditemukan. Jadi kami tidak ingin pada kesempatan itu termasuk saya sendiri tidak ingin muncul dulu supaya tidak terlalu memperkeruh suasana. Nanti ketika saya muncul, saya menghindari kesan seolah-olah defensif, seolah-olah bahwa ada temuan seperti ini. Jadi kami tentunya memberikan waktu kepada Kejaksaan Agung penegak hukum sambil kami introspeksi diri, evaluasi di internal, dan beberapa hari setelah itu juga saya bersama Pak Wiko dan Pak Ega kami melakukan konferensi pers